Beb, baskom beb. Ada yang komentar nih dari Rahmat Agung Widodo. Pakai emot sedih dia. Wahai seniman kehidupan, Muhibinmu sedang terpuruk sebab mencintai kekasihmu. Cilah. Gimana tuh beb? Yang bermain-main dengan cinta, ayo kita sama-sama katakan selamat datang derita. Sebab tidak ada dusun cinta yang tanpa derita. Kalau tidak mau menderita, maka kita jangan bicara cinta. Kita minggir dulu. Sebab kenapa? Dunia sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin dan surganya daripada orang-orang kafir. Orang apabila benar ia cinta kepada kekasihnya, maka keterpurukan sedalam apapun dia tidak akan rasa. Sebab merasa nikmat bersama dengan sang kekasihnya. Derita kalah dengan besarnya cinta. Tetapi siapapun yang menderita, jangan kita sangka Tuhan sedang bermain-main di hati kita. Tetapi ketika kita menderita itu sebenarnya Tuhan sedang menggiringmu pada titik keintiman hanya antara engkau dan dia. Dan inilah yang disebut kekayaan yang sejati. Kekayaan yang tak ternilai harganya yang disebut pengalaman. Dan kalau kita bisa tajalikan kepada semesta, maka semesta itu akan kebagian. Binatang kebagian, tumbuh-tumbuhan kebagian, tetangga kita kebagian, saudara-saudara kita kebagian. Dan yang penting asal kuat kita menanggung derita di dunia ini, maka kita akan mendekati sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sifat rahmatan lil alamin. Dan orang-orang banyak yang akan mendengarkan nasihat kita yang berbobot. Lantaran kenapa? Syarat akan pengalaman dan akan merasa nyaman berada di dekat kita. Nah, ketika kehidupan kita berada di titik nol, di mana kita seolah-olah terhempas daripada posisi yang terendah, bisa macam-macam, bisa berupa kehilangan harta, kesehatan, kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan pekerjaan kita, atau dijauhi oleh saudara-saudara kita, dijauhi oleh teman-teman kita. Itu sebenarnya adalah hakikat daripada awal dari proses kebangkitan spiritual kita. Maksudnya Allah ingin menciptakan kondisi jiwa kita ini yang baru. Dan kebangkitan spiritual ini biasanya jiwa kita sedang merasakan perang batin di hati kita. Antara melawan ego, nafsu, sifat keakuan dalam diri kita. Di hati kita ini benar-benar bergejolak. Dan kemudian dia sadar. Dan mulai ia itu lebih banyak menyendiri. Atau mengasingkan diri. Uzlah. Bertafakur atas dirinya. Bertafakur atas keadaan dirinya. Atas hakikat hidup ini. Dan alam akalnya ini mengembara, mengambil tiap-tiap benang merah dari kejadian yang ada. Oh, ternyata saya terpuruk begini. Ternyata Allah menginginkan saya seperti ini. Dan akhirnya dia bisa tersenyum kecil atas sesuatu yang ia alami. Oh, begini cara bermainnya Allah. Oh, begini skenario yang Allah bikin untuk saya. Baik ya Allah, saya akan ikuti bagaimanapun skenariomu. Saya ridho dan saya ikuti ya Allah. Nah, pada tahapan ini kita mulai bisa menangkap sinyal atau pesan dari alam semesta seperti intuisi atau bisikan-bisikan hati, dan bisa menerjemahkan segala keadaan yang ia terima dengan bahasa-bahasa spiritual, yaitu perpaduan antara intuisi dengan pengetahuan intelektual serta pengalaman kita. Maka kebangkitan spiritual ini di saat kita sudah mulai mengenal jati diri kita, maka kita akan lebih sering melakukan introspeksi ke dalam, lebih suka kita dalam keheningan, menarik diri dari orang banyak, hidup zuhud, lebih sering berkomunikasi dengan hati kita. Hakikat guru kita yang sejati adalah di dalam hati kita. Lalu kita akan berpikir dari mana asal kita, kenapa kita di sini, akan kemana kita pergi, apakah dalam hidup ini ada yang pasti. Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan kita mengetahui hakikat jawaban tersebut. Nah, pada tahapan spiritual ini jiwa-jiwa kita sudah tercerahkan, benar-benar mengenal diri kita sendiri, mengenal Tuhan kita yang menciptakan kita. Di saat orang banyak berbicara mengenai makrifat, dengan ilmu hal yang kita miliki, dengan pengalaman hidup yang kita miliki, dengan intuisi yang Allah sudah berikan, akhirnya kita bisa masuk ke tahapan jatuh cinta, ke tahapan syauq atau rindu akan Tuhan. Nah, inilah jalan-jalan yang dilewati oleh para mugarrabin atau para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika jiwa kita sudah tercerahkan, maka akan membuat kita hidup dengan damai, tenang, tentram,
berdamai dengan keadaan, penuh rasa syukur kepada Allah, dan tidak mempermasalahkan keadaan diri kita dalam hal apapun.